Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM A321240414 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako dari kelas A. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hastin SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat dengan materi perencanaan pembelajaran. Jadi, pengertian pembelajaran menurut para ahli, Ibrahim pada tahun 1993 mengemukakan pengertian perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang diperlukan. Lanjut, kita masuk pada prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Dan yang kedua, organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di sekolah. Dan yang ketiga, guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada keterbatasan. Kita masuk pada tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Jadi, tujuannya untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Kita masuk pada fungsi. Yang pertama itu memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa untuk capaian pembelajaran tersebut. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan yang update kepada siswa. Nah, jadi kita masuk pada strategi implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam meliputi penggunaan beberapa strategi yang memiliki implementasi pada beberapa aspek pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem, dan peran guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Bagian ini juga merupakan gambaran yang menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan implementasi pembelajaran mendalam di jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahap awal, Kemendikdasmen menerapkan pembelajaran mendalam pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran yang mendalam. Yang pertama itu dinamis, fleksibel, dan responsif. Dan yang kedua berpusat pada peserta didik. Yang ketiga pembelajaran terpadu. Keempat relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima mengembangkan keterampilan tingkat tinggi. Dan 6 pemanfaatan teknologi digital. Nah, selanjutnya ada implementasi pembelajaran mendalam mendorong partisipasi aktif murid dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Guru berperan sebagai aktivator dan motivator yang membantu peserta didik mengeksplorasi, berkreasi, dan mengaitkan hubungan antar konsep. Beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran dengan prinsip kesadaran bermakna dan mengembirakan antara lain pembelajaran aktif, kolaboratif, dan pembelajaran terdiferensiasi. Dengan demikian, guru harus memahami karakteristik murid dengan berbagai strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan.
Nah, poin terakhir yang akan saya bahas mengenai perencanaan pembelajaran yang mendalam. Poin pertama yaitu identifikasi bagian A, mengidentifikasi kesiapan murid, dan poin B, memahami karakteristik materi pembelajaran, dan poin C, menentukan dimensi profil lulusan. Dan yang kedua itu asesmen. Yang pertama asesmen pada awal pembelajaran, dan yang kedua asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pada akhir pembelajaran. Kita masuk pada poin ketiga yaitu desain pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan kerangka pembelajaran praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Dan poin terakhir, pengalaman belajar. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dan poin B atau poin yang terakhir, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.